Agen Neymar sudah bergerak untuk mencarikan klub baru bagi sang klien di Inggris. Performa Wout Weghorst mendapat kritik yang pedas dari analis Sky Sport yakni Richard Chris. Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Informasi pertama datanya dari Neymar yang baru-baru ini mengalami cedera parah. Neymar Jr mengalami cedera horor di laga Paris Saint-Germain versus Lille dalam lanjutan Liga Prancis 2022-2023. Kondisi cederanya yang parah membuat Neymar diragukan bisa tampil membela PSG di saat melawan Bayern Munich dalam laga leg kedua babak ke-16 besar Liga Champions 2022-2023. Adapun dalam laga antara PSG versus Lille itu dimenangkan oleh PSG, dan dalam pertandingan tersebut mereka harus membayar mahal dengan cedera yang dialami oleh Neymar. Adapun untuk Neymar Jr itu mengalami cedera pada pergelangan kaki kanannya. Kemudian pelatih PSG yakni Christophe Galtier akan bicara soal kondisi Neymar seusai laga. Dia mengaku belum bisa memastikan seberapa lama bintang timnas Brazil itu akan absen. Adapun untuk pertemuan PSG dengan Bayern Munich akan digelar di Allianz Arena pada tanggal 9 Maret 2023. PSG wajib menang dalam laga tersebut dikarenakan mereka kalah dengan skor 0-1 di leg pertama babak ke-16 besar Liga Champions 2022-2023. Seperti yang dilansir dari Evening Standard pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Galtier mengatakan, Neymar dia menderita keselio pergelangan kaki. Namun kami belum tahu berapa lama dia akan absen. Sekarang dia sedang menjalani pemeriksaan. Dan sekedar untuk informasi, Neymar mengalami nasib buruk kala berlaga di Parc des Princes pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Neymar mengalami cedera di babak kedua usai mendarat dengan posisi yang salah pada pergelangan kakinya setelah dirinya beradu dengan pemain Lille yakni Benjamin Andre. Neymar pun langsung menerima perawatan panjang di tengah lapangan. Namun pada akhirnya dia tak bisa melanjutkan pertandingan dan kemudian dia ditarik keluar sembari menangis dikarenakan kesakitan. Sebelum ditarik keluar, Neymar sukses menyuguhkan penampilan ciamik. Dia mencetak 1 gol ke gawang Lille. Di sisi lainnya, Liverpool dilaporkan telah ditawari kesempatan untuk memboyong Neymar dari PSG. Neymar memang sudah sering disebut bakal cabut dari Paris Saint-Germain. Ia dirumorkan tak betah di klub tersebut. Namun kemudian rumor itu terkikis secara perlahan. Neymar tampak menikmati karirnya bersama dengan Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi dalam 2 musim terakhir. Akan tetapi sekarang terjadi perubahan. Neymar kembali dikabarkan siap berpisah dengan Paris Saint-Germain. PSG belum lama ini melawan AS Monaco. Secara mengejutkan, Neymar dan kawan-kawan dipermak Monaco dengan skor 3-1. Neymar itu dikabarkan sangat kecewa dengan hasil negatif tersebut. Ia kemudian diklaim melontarkan kritikan kepada beberapa rekan timnya yang dianggap tampil tak sesuai dengan standar. Tak cuma di situ saja, Neymar juga dikabarkan sempat bersih tegang dengan direktur PSG yakni Luis Campos. Tak lama kemudian muncul kabar bahwa klub yang bermarkas di Parc des Princes tersebut siap melego pemain asal Brazil tersebut. Neymar sendiri kemudian dilaporkan siap cabut dari PSG. Ia lantas disebut ingin bermain di Liga Inggris. Rumah tersebut dikabarkan oleh 90 Min. Mereka juga mengklaim bahwa agen Neymar sudah bergerak untuk mencarikan klub baru bagi sang klien di Inggris. Kabarnya sang agen juga dilaporkan telah membuat kontak dengan beberapa klub Premier League. Salah satunya adalah tim asuhan Jurgen Klopp yakni Liverpool. Laporan itu juga mengklaim bahwa agennya juga telah menawarkan Neymar ke klub seperti Chelsea, Manchester City, dan juga Manchester United. Lalu masih ada juga nama klub Sultan Anyar di Premier League yaitu Newcastle. Sekarang ini Neymar masih terikat kontrak di Paris Saint-Germain sampai tahun 2025 dan juga tidak diketahui berapa mahar yang diminta oleh klub tersebut jika mereka memang rela melepas pemain yang berusia 31 tahun tersebut. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang update berita dari Barcelona. Adapun untuk Barcelona itu harus bermain tanpa Pedri selama 4 pekan. Pemeriksaan terhadap cedera Pedri sudah selesai dilaksanakan. Hasilnya, gelandang muda Barcelona itu harus absen selama 4 pekan. Cedera yang dialami Pedri terjadi ketika Barcelona menjamu MU pada leg pertama playoff babak gugur Liga Eropa 2022-2023 di Camp Nou, yang mana untuk pertandingan tersebut digelar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 waktu Indonesia Barat yang lalu.
Pedri yang awalnya bermain sejak menit awal terpaksa ditarik keluar cukup awal. Pemain berusia 20 tahun ini harus diganti pada menit ke-41. Saat itu cedera Pedri diperkirakan tidak akan sembuh dalam waktu 1 pekan. Namun setelah melalui pengecekan lebih lanjut, ia harus menepi lebih lama dari itu. Menurut laporan AS, Pedri menderita cedera robekan otot rectus femoris di kaki kanannya. Dikarenakan cukup parah, ia harus absen selama kurang lebih 4 pekan. Barcelona bisa dipastikan akan tanpa gelandang utamanya tersebut dalam 6 pertandingan ke depan. Pedri juga tidak akan bermain di 4 pertandingan La Liga selanjutnya. Ia juga harus absen di leg kedua kontra Manchester United di Liga Eropa dan di leg pertama melawan Real Madrid di semifinal Piala Spanyol. Pedri juga merasa sangat terpukul dengan cedera yang dialaminya tersebut. Padahal dirinya berharap bisa membantu tim di pekan-pekan yang sibuk ini. Adapun untuk Pedri mengatakan lebih lanjut, kondisi ini adalah pukulan keras untuk saya dikarenakan sebetulnya saya sedang dalam performa yang baik. Tetapi sekarang saya harus berpikir tentang pemulihan untuk segera membantu tim lagi. Tentunya saya lebih suka berada di dalam lapangan daripada di luar. Tetapi saya percaya penuh pada tim. Kami juga ingin memainkan pertandingan yang menggairahkan di Old Trafford. Adapun untuk Pedri juga sudah beberapa kali menderita cedera di Barcelona. Kali ini bukan cederanya yang terlama. Pedri pernah cedera hamstring pada rentang September 2021 hingga Januari 2022 yang membuatnya absen selama 102 hari dan itu merupakan rekor terlamanya untuk saat ini. Sementara itu, terakhir kali Pedri menderita cedera terjadi pada periode April 2022 hingga Juni 2022 dengan durasi absen selama 77 hari. Dan untuk informasi terakhir datanya dari pemain Manchester United yakni Wout Weghorst yang menerima kritikan terhadap bagaimana performanya. Performa Wout Weghorst mendapat kritik yang pedas dari analis Sky Sport yakni Richard Keys. Menurut Keys, dengan Wout Weghorst yang masih berjuang untuk bisa rutin mencetak gol, MU seperti bermain dengan 10 pemain saja. Adapun untuk Weghorst itu bergabung dengan United pada bursa transfer paruh musim 2022-2023 ini. Pemain asal Belanda tersebut bergabung dengan status pinjaman. Dia dipinjam dari Burnley hingga akhir musim. Weghorst juga langsung menjadi pilihan utama di lini depan United sebab manajer Erik ten Hag juga memang tak punya banyak opsi selain Weghorst. Anthony Martial yang harusnya bermain reguler lebih sering absen dikarenakan cedera. Weghorst yang rutin bermain akan tetapi tidak memberikan kontribusi gol secara signifikan untuk MU. Lantas, tepatkah menyebut United bermain dengan 10 pemain bersama dengan Weghorst? Weghorst memang masih berjuang untuk bisa mencetak gol bersama dengan MU. Pemain 30 tahun itu telah memainkan 6 laga di Premier League bersama dengan United. Namun belum ada gol nih yang lahir dari aksinya Wout Weghorst. Dari total 10 laga yang dimainkan bersama dengan MU, Weghorst baru saja mencetak 1 gol. Dan dia juga bikin gol pada laga semifinal Carabao Cup melawan Leeds United. Adapun untuk Richard Keys pada Bein Sport mengatakan, Anda bermain dengan 10 orang setiap pekan ketika Weghorst berada di lapangan. Maksud saya adalah Weghorst tidak melakukan cukup untuk membenarkan dia layak masuk starting 11. Betul kan? Ayolah jujur saja. Mantan kapten Manchester United yakni Roy Keane juga punya pendapat yang hampir sama dengan Keys. Keane itu melihat Weghorst mampu memberikan dimensi baru untuk permainan United dan memang bisa diandalkan. Namun Keane meyakini bahwa Weghorst harusnya bisa melakukannya dengan lebih baik. Adapun untuk Keane mengatakan lebih lanjut, menurut saya dia sejauh ini bermain cukup oke. Dan itu satu-satunya pujian yang bisa saya berikan kepadanya. Ketika Anda bermain untuk klub seperti Manchester United, Anda seharusnya melakukan sesuatu yang lebih. Mungkin dia butuh servis yang lebih bagus dari rekan-rekannya. Namun saya pribadi ingin melihat sesuatu yang lebih darinya. Well, sebabnya begitulah bagaimana kritikan yang dilontarkan kepada Wout Weghorst yang dinilai masih kurang. Dan bagaimana nih pendapat dari kalian semua setelah melihat bagaimana performa dan juga penampilan dari Wout Weghorst? Apakah menurut kalian dirinya memang kurang dan juga perlu melakukan yang lebih baik lagi ke depannya? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Well, sebabnya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.